Abang, Empok, Ma, Baba warga Bekasi, kita nerusin acara Dukmong, duduk sembari ngomong, yang sekarang udah kedatangan tamu Profesor Dr. H.M. Solihin MAG, orang Bekasi yang sekarang jadi pembantu rektor 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Jawa Barat. Langsung kita nanya sama beliau nih yang udah datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya enaknya apa nih? Abang aja. Profesor apa abang? Bang Prof aja. Bang Prof. Enak ya udah. Bang Prof. Iya. Daripada Bang Pesor, ntar jadi abang-abang tukang pesor. Nah, iya. Takut tidak kepelitak dong. Iya. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, ya. Waras. Kapan balik ke Bekasi? Wah, kalau balik ke Bekasi hampir setiap bulan juga balik sebetulnya, di tengah kesibukan gitu aja. Kangen sama sayur gabus apa? Sayur gabus itu memang. Jadi kalau Profesor apa Bang Prof sekarang ini lihat Bekasi kayak apa sih? Bekasi ya, saya lihat Bekasi itu sebetulnya seperti wanita cantik yang banyak dilirik oleh orang sebetulnya. Sehingga iya, seorang wadon yang sangat menarik yang bisa diminati oleh siapapun ketika melihat Bekasi. Karena posisi Bekasi ini menjadi sebuah kota yang menurut saya menjadi sangat strategis di tengah berbagai arus kehidupan gitu. Jadi Bekasi ini menjadi sebuah daerah primadona sebetulnya. Cuman kalau kurang hati-hati melangkah bisa kepleset. Nah, itu. Kepleset, urusannya ribet dah. Terus kalau misalnya ngelihat begitu seksinya Bekasi di mata orang di luar Bekasi, kitanya orang Bekasi kudunya bagaimana? Nah, ini yang jadi persoalan menurut saya, di tengah moleknya, cantiknya Bekasi, tetapi ternyata ada aspek lain yang menjadi menjadi kita lupakan sebetulnya. Artinya siapa yang akan membangun Bekasi ketika Bekasi ini dianggap sebagai wanita cantik? Sebetulnya pemiliknya adalah kita, tetapi karena mungkin kita persoalannya membangun Bekasi itu kan butuh SDM. Sumber daya manusia Bekasi ini sangat bagus sebetulnya. Tapi karena potensi yang tidak tersatukan, ya di masing-masing orang punya prestasi misalnya di daerah lain. Saya selama ini mungkin misalnya walaupun asli kelahiran Cabang Bungin, Bekasi, mungkin kalau dulu itu tempat jin buang anak itu Mas Joyo. Jadi sampai Karang. Iya, sampai Karang ternyata. Cabang Bungin, iya. Jadi profesor. Jadi profesor kan aneh. Dulu tempat jin buang anak itu kalau nyebut Cabang Bungin. Nah, saya melihat bahwa keharusan kita untuk melihat Bekasi itu menjadi sebuah keharusan bagaimana kita membangun Bekasi dengan baik. Nah, sementara ini karena apa yang harus menjadi kita butuhkan yaitu SDM. Nah, selama ini saya lihat sumber daya manusia. Akhirnya wilayah yang bagus, ya kota yang bagus, kemudian yang cantik yang menjadi idola semua orang. Mungkin investor-investor mungkin akan melirik selalu Bekasi. Bukan hanya sekedar kalau Bekasi disebut penyangga ibu kota, menurut saya kurang tepat. Justru Bekasi itu menjadi sebuah center untuk kehidupan Jakarta. Itu jadi persoalan. Sebelum kita lanjutin persoalan itu tadi, Bang Joyo, kayaknya ini emang uplok kita ngomong. Ya Pak. Cuman bahasa ilmiah Profesor karena mau kita anuin ya, Pak, bahasa dialek kita gitu ya. Cuman Abang Empo, Mak Baba warga Bekasi kayaknya kudu omongan kita yang udah uplok kudu ngaso dulu kita Bang Joyo. Dulu Bang Oman, apa-apa kalau kelewatan kan bisa orang bagus. Iya. Kudu ngaso bentaran, bentar baru dah kita lagi. Kita lanjutin dah ya. Iya. Mau antong kemana-mana, tetap di sini di TV Mutiara Bekasi. Abang, Empo, Mak Baba warga Bekasi, terima kasih masih anteng di depan TV dan orang berenggat kemana-mana. Kita nerusin acara Dukmong, duduk sembari ngomong. Bang Joyo, tadi SDM kita itu jadi persoalan kata Bang Prof gitu kan? Iya. Jadi istilahnya supaya kagak jadi persoalan, ntar kita kudu didantain sama beliau gitu ya. Iya Bang Oman, kalau kagak mau banyak masalah, kagak mau buku berotak, ya apalagi sekarang ini nih, zaman udah makin udah maju. Yuk kita kudu meledik-ledik zaman kan gitu. Kudu
pinter. Nah, nanti sekarang kita tanya ke Bang Prof. Iya. Persoalan tadi bagaimana kita kudu ngadepinnya? Iya, salah satu jawaban yang paling strategis menurut saya membangun Bekasi adalah membangun pendidikan gitu. Nah, betul. Karena menurut saya pendidikan ini kan menjadi tolok ukur, menjadi menjadi standar ukuran maju atau tidaknya suatu negara atau suatu daerah, itu kan tergantung dari dunia pendidikan itu sendiri gitu. Kalau boleh berbagi nih ya, dulu bagaimana sih ceritanya apa dapat gelar profesor itu? Itu dengan Dari warga Bekasi. Nah, ini yang perlu saya berikan kepada mungkin masyarakat Bekasi. Sebetulnya ketika dikatakan pendidikan itu mahal, itu dalam konsep saya tidak, Pak. Sebetulnya hanya persoalan kemauan dan cita-cita sebetulnya. Ya kalau berbicara saya bukan orang kaya, saya orang biasa, dan bahkan saya kan waktu kecil itu tukang angon kerbo sebut saya. Tapi karena memang dari kecil saya sudah punya. Angon kebo, satu Iya. kebo. Nah, tapi saya kemudian punya greget lah gitu, kata orang Bekasi mah. Jadi greget bagaimana saya ingin maju gitu. Saya ingin maju, saya ingin melepaskan saya selalu bilang kan ada semacam, mungkin kata orang Bekasi mah semacam udah dikatakan orang Bekasi itu cukuplah pendidikan sampai SMA saja. Itu dalam pikiran saya nggak bisa begitu. Karena membangun Bekasi itu ya harus dengan SDM, dengan pendidikan. Pendidikan ini menjadi tolok ukur suatu negara, saya bilang tadi. Artinya gitu. pendidikan itu emang kudu lah gitu ya. Sangat penting. Gitu. Wajib banget itu. Wajib kuadrat gitu Wajib. ya. Terus kalau dukungan keluarga waktu awal-awalnya bagaimana? Dukungan sangat penuh ya, walaupun saya bilang tadi dari segi ekonomi kan memang tidak begitu memungkinkan, tetapi saya yakin bahwa persoalan pendidikan itu tidak selamanya harus di persoalan ekonomi. Menurut saya yang tergantung bagaimana niat kita. Jadi ada keyakinan bahwa kita akan menjadi orang sukses, itu yang saya tanamkan dari kecil Dari gitu. awal. Iya, dari awal. Mengaturnya dulu bagaimana itu? Belajar sama main bagaimana ngaturnya? Ya itu secara alamiah saja sebetulnya, antara belajar dengan main. Kan bermain juga bisa sambil belajar juga kan bisa sambil bermain kan gitu. Nah ini Dulu gimana dong? Nah, kalau saya mau main-main, belajar. Lah, Bang Oman, tadi katanya kalau zaman dulu pendidikan, apalagi orang yang kurang mampu katanya ribet ya. Kalau sekarang zaman udah maju, kolaan kayak banyak yang gratis. Bener tadi. Iya. Yang penting mah niatnya. Iya. Nah, kalau orang niatnya malah mau dijunjung kemana kayak, lah gitu. Saya melihat gini Bang Maman, memang standar ukuran pendidikan di Bekasi itu kalau kita rata-ratakan sebetulnya baru pada tingkat SMP. Itu sebetulnya indeks prestasi kita itu baru sampai SMP. Sementara untuk sampai SMA perguruan tinggi itu masih butuh waktu. Dan saya bilang tadi karena memang kesadaran orang untuk punya pendidikan lebih tinggi itu ya. Karena pendidikan ini sebagai sebuah jawaban tentang masa depan sebetulnya. Benar. Jadi artinya biar hartang belatak kalau pendidikannya seuprit mah sayang gitu ya. Sayang sekali. Saya lihat misalnya kalau orang berbicara, saya sekarang kuliah susah katanya. Sekarang ini kan dengan pola penerimaan mahasiswa baru yang sekarang itu kan ada beberapa jalur dengan kita sebut perguruan tinggi, misalnya ada SNMPTN kan gitu ya. Itu kan ada jalur undangan, itu kan juga ada jalur seleksi bersama gitu, ujian tulisnya. Dan untuk jalur undangan itu kan gratis, kita nggak bayar sebetulnya, hanya tinggal kemauan. Nah itu ada nanti bidik misi. Bidik misi artinya nanti untuk merekrut orang-orang yang memang secara bagus gitu, pinter, tapi kemudian kekurangan biaya. Itu kan nanti dengan bidik misi itu ada. Jadi warga Bekasi kudu digerogoroin. Harus digerogoroin jadi saya selalu katakan, saya berharap sebetulnya di antara adik-adik saya itu ada yang terus punya minat yang tinggi tentang dunia pendidikan. Jadi jangan sampai mereka selesai S1 sudah selesai. Kemudian sebetulnya ada hal yang harus kita bangun ke depan, karena pendidikan hari ini adalah kualifikasi, dan menurut saya persaingannya kan sangat tinggi dalam kehidupan. Jadi investasi juga. Investasi sebetulnya. Geroinnya bagaimana gitu? Oman, apa nih di tingkat pendidikan kok kata karang mah formal ya? Iya. Kan di tempat ngaji sama sama ustadz. Kita diajarin tuntutlah ilmu sampai ke negeri seberang, ke negeri Cina. Sebelum ke negeri Cina, saya dengar kan beliau juga besok mau ke
luar negeri. Kemana lagi? Mau kemana itu Bang Bro? Saya mau ke Iran kayaknya. Ngapain itu jauh-jauh lu? Iya, Di sini juga ada yang undangan keliling Bekasi. undangan untuk ulama internasional sebetulnya konferensi gitu. Buat. Yang hadir berapa negara itu? Ya seluruh negara gitu, Pak. Jadi Kalau orang Bekasi daftarnya nomor berapa itu kalau gitu? saya dapat nomor listnya 1 gitu informasinya. Nomor 1. Paling Iya. atas gitu. Nah, memang ya saya selalu katakan ya banyak orang mengatakan saya itu bukan apa karena mungkin nggak tahu gitu ya. Artinya saya sebetulnya orang Bekasi yang kemudian saya selalu bicara memang ada teori semacam begini ya. Ketika kita ingin berprestasi, jadikanlah sesuatu yang Anda tuju itu sebagai sebuah kewajiban. Nah, saya merasa bahwa pendidikan itu wajib gitu ketika itu. Saya ingin maju, maka saya harus wajib pendidikan. Makanya kita istilahnya nekenin pendidikan itu kudu gitu. Iya. Sekolah itu kudu gitu ya. Oman. Iya. Sekolah kudu. Pendidikan kudu pintar. Iya, betul. Terus manusianya kudu rajin. Hmm. Ya, pintar udah. Sekarang ini namanya kudu ngaso juga. Oh gitu. Ngapa-ngapan kalau orang kalau zaman dulu kan jalan. Iya. Sekarang kayak naik mobil, cuman tetap aja ngap-ngapan. Macet. Bang Oman, Iya. ngaso dulu dah. Abang, Empo, Mak Baba warga Bekasi, kalau Bang Joyo udah ngingetin saya takut dikemplang sama dia. Ya, makanya kita kudu ngaso dulu, montong mingser kemana-mana, tetap di sini di TPM Bekasi. Abang, Empo, Emak Baba warga Bekasi, kita nerusin lagi acara Dukmong, duduk sembari ngomong. Bang Rob, tadi Iya. kan kita udah ngomong panjang lebar soal pendidikan. Kalau Profesor sendiri ngelihat orang Bekasi sekarang ini sama pendidikan kayak apa sih mereka ngeliat? Jujur harus diakui bahwa memang pendidikan di Bekasi ini masih ada anggapan semacam begini, bahwa sekolah itu adalah sampingan. Sehingga kalau di kampung-kampung itu kan banyak orang menyekolahkan anaknya daripada keburu dikawinin, lebih baik sekolah. Jadi sekolah itu tidak terprogram dari kecil gitu, tidak. Jadi anak itu kan punya potensi masing-masing, punya bakat ya. Iya. Punya kecenderungan sendiri, misalnya si A ternyata dia pandai dalam hal ekonomi. Sebetulnya dari kecil itu sudah harus dibina bahwa kepandaian dia dalam bidang ekonomi. Ternyata ada anak yang bisa berdiskusi dengan baik, bersosialisasi dengan baik. Itu bisa dididik untuk menjadi orang politikus ke depan. Ketika orang kemudian dia kepandaiannya dalam menghitung angka-angka dan sebagainya, dia kan akhirnya bisa menjadi ahli matematika. Nah, selama ini itu menjadi terabaikan gitu. Jadi kagak ngah pada hal itu orang-orang Bekasi. Dulu suruh milih apa udah Iya, ketahuan ya? kan menurut saya masing-masing saya lihat sebetulnya kita kan punya potensi. Hanya saya bilang tadi potensinya itu tidak terkembangkan dengan baik. Sehingga akhirnya pendidikan, mungkin orang-orang Bekasi menganggap pendidikan itu akhirnya daripada tidak sekolah. Itu yang menurut saya harus kita kritik sendiri pada diri kita gitu. Padahal menurut saya potensi Bekasi itu kan sangat besar untuk menjadi berprestasi dalam pendidikan. Ya. Yang selalu saya katakan, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang bukan hanya sekedar baca tulis ya. Kalau sekedar baca tulis itu menurut saya nggak usah sekolah tinggi lah, cukup dengan cukup dengan lulus SD kan bisa baca tulis. Nah, selama ini mungkin orang memandang bahwa berpendidikan atau sekolah itu untuk bisa baca tulis. Sebetulnya bukan ke sana. Jadi bersekolah itu harus menjadi seorang perubah gitu ya. Menjadi seorang yang punya keinginan untuk merubah diri dan merubah masyarakat. Punya karakter juga. Punya karakter gitu. Itu yang memiliki apa? Iya. Membentuk karakter. Membentuk karakter gitu. Bang Gio temannya kan banyak banget juga ya pada itu ya. Bang Oman. Iya. Kalau temen saya masa abreg-abreg, lah sampai sekarang dia pada puyeng. Lah bocah mau kolak kalau dibeliin motor, kalau kagak dibeliin motor kagak mau kolak. Jadi syarat gitu. Lah iya. Sajennya itu sajen ya. Iya. Nah ini Niatnya beda. menurut saya Bang Jawa begini kan persoalannya, karena saya selalu katakan juga memang ada satu sifat yang kurang bagus yang kita miliki mungkin yang dalam pengamatan saya dalam kultur kita, karena banyak adik-adik kita gitu ya, orang Bekasi itu memang mentalnya mental menak, itu yang jadi persoalan. Jadi maksudnya ningrat, dia tidak mau sekolah kalau nggak diberiin motor, nggak mau sekolah kalau nggak, teman-temannya yang lain kan punya mobil, dia minta dibeliin mobil baru mau sekolah. Jadi sekolah itu hanya sekedar untuk pelipur lara untuk
menuruti kemauan dia. Sebetulnya intinya pengen punya motor, sebetulnya pengennya punya mobil. Sekolah itu menjadi alasan. Tanahnya sih yang belatak gitu. Nah iya, itu. Kan udah begitu sama baik, Prof ya. Motor udah beliin, kalau lama tetep aja ngebladus. Iya. Gitu. Bolosnya ya. Banyakan bolos. Mending baik Bang Oman, bukan banyakan bolosnya, bolos sebulan, Iya. sekolahnya tibang 3 hari. Jadi Bang Oman, saya itu waktu sekolah itu yang namanya teman-teman lain waktu itu pakai motor. Saya jalan kaki tuh dalam kurang lebih 7 kilo saya jalan kaki. Ya, saya perasaan saya katakan sebetulnya yang sukses itu adalah orang yang prihatin gitu ya. Karena saya bilang tadi mental menak, kalau mental menak tetap ada, saya khawatir betul melihat ke depan ini siapa yang akan melanjutkan pembangunan Bekasi gitu. Jadi saudagar, jadi saudagar kebun. Tapi karena udah niatnya jadi mengajar pendidikan, Iya. makanya dari cabang Bungin jadi profesor kan. 7 kilo jalan kaki. Iya. Kudu ditularin, ditularin sama warga Bekasi. Ditulat benar. Iya, ditulat. Kalau pakai ukuran ilmiahnya sekarang ini yang peduli orang Bekasi sama pendidikan berapa persen kira-kira? Saya lihat tidak kurang dari tidak lebih sebetulnya yang peduli pendidikan Bekasi itu tidak lebih dari 10%. Artinya banyak yang peduli, tetapi mungkin memang kondisi masyarakat yang menurut saya harus digroin tadi tuh. Harus digroin, diambil dulu sebetul kesadaran. Jadi kesadaran untuk maju, kesadaran untuk, saya selalu katakan orang Bekasi itu kadang begini ya, kalau bapaknya sudah jadi lurah, nanti juga gampang cari kerja, saya juga gampang. Jadi yang diandalkan itu siapa orang tua saya. Menurut saya ketika ini yang terus ada, saya khawatir ke depannya. Jadi mereka mengandalkan sebetulnya bukan melihat dirinya atau bagaimana untuk membangun dirinya, tapi yang dia sandarkan adalah menjadi panutannya kepada orang tua, sandarannya saya mah nggak usah sekolah, bapak saya camat, nggak usah sekolah lah, bapak saya bupati, nanti juga gampang kan gitu. Berlindung di belakang bin. Iya, binnya. Ya itu. Pulan bin pulan. Jadi kalau misalnya tadi dibilang salah satu kendala, anggaplah merasa dirinya menak ya, ningrat. Enggak sih sebetulnya kendala-kendala lain dari sisi kultural kita, budayanya gitu? Ada sebetulnya pada hal lain. Yang pertama tadi mungkin karena kultur yang menak. Yang kedua mungkin karena tidak ada kemauan gitu. Jadi kemauan untuk maju itu menjadi kemauan yang tercipta hanya karena yang lain gitu ya. Misalnya daripada nggak sekolah, teman-teman juga pada sekolah, saya ikutlah sekolah. Nah ini persoalan besar menurut saya. Jadi sekolah itu tidak menjadi sesuatu yang diprogramkan dengan jelas gitu. Sehingga ikut-ikutan aja kesannya kan gitu Pak Joyo. Banyak gitu Pak Prof. Yang begitu kola, temen kola di sono, pokoknya ngilu aja, sampai ngambek itu mah. Iya. Kita kita bilang mendingan di sini nih, di kualitasnya. Orang pengen di sono gitu dah, sudah ribet banget gitu. Kalau giliran mau sekolah di situ, udah tadi ada syaratnya. Iya. Kudu beliin motor, apakah gak kudu dibeliin mobil, gitu gitu. Kolanya begitu. Cuman Bang Prof, ini kategorinya apa nih? Menak apa nih kalau dia dandan yang begini? Rebo. Wah, kategorinya ini yang orang Bekasi asli seperti ini gitu. Ada songkok. Kebetulan saya mana waktu yang pengen jadi haji. Oh gitu. Pakai songkoknya aja dulu. Oh gitu ya. Iya. Kalau kan deket-deket haji kan. Yang penting mania. Doa. Doa sama usaha juga. Iya. Jadi artinya kita balik tadi ke budaya, ke kultur, bahwa memang dari situ juga sebetulnya kita bisa motivasi. Iya, iya. Gerawakinnya deh ya. Betul. Groinnya ya. Ya, maka saya bilang tadi Bekasi berpotensi besar untuk maju, tapi yang membangun akhirnya bukan orang Bekasi. Ini yang jadi persoalan besar menurut saya. Kita merasa. Iya, artinya kita tidak mendiskriminasi etnis dan sebagainya. Memang orang Bekasi sendiri belum sadar bahwa potensi daerahnya bagus gitu. Dan itu harus diimbangi dengan pendidikan gitu. Ya, cuman sebelum ini ya Bang Jaya ya, kayaknya kita kudu dulu nih. Kudu ngimbangin dulu. Iya. Kalau kata profesor kudu ngimbangin dulu ya. Iya. Kita imbangin dulu, kita ngasih dulu. Kita ngasih dulu ya. Belum mati rambutan dia tuh. Lagi diunduhin. Oh gitu ya, lagi. Abang Mababa warga Bekasi, kita uplak banget tadi ya kan ngomongnya. Cuman kita kudu ngaso dulu, montong kemana-mana, tetap di TV Mutiara Bekasi.
Abang, Empo, Emak Baba warga Bekasi, kita nerusin lagi acara Dukmong, duduk sembari ngomong, acaranya TVM Bekasi, yang kali ini kehadiran Profesor Dr. HM Solihin MAG, orang Bekasi yang sekarang jadi pembantu rektor 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Bang, kita tadi kan udah ngomongin tentang kultur ya, budaya. Udah banyak badah kita ngomongin tentang pendidikan. Cuma di Bekasi kayaknya kita belum punya pendidikan perguruan tinggi, apalagi negeri gitu ya. Iya. Menurut saya satu keharusan, bukan sekedar perlu. Jadi Bekasi itu wajib punya pendidikan yang representatif ya. Pendidikan artinya yang bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi saya berharap mudah-mudahan ke depan itu ada pendidikan yang saya ingin punya konsep sebetulnya bagaimana Bekasi itu menjadi, karena tadi daerah yang sangat strategis, itu harus ada perguruan tinggi yang representatif gitu. Yang berkelas internasional. Ya, berkelas internasional gitu. Kita kan sebetulnya banyak SDM Bekasi juga, bisa bersama-sama kita membangun itu gitu. Apa ya istilahnya, kalau banyak kita nyebutnya apa tuh? Apa bejubel gitu. Abrek-abrek gitu. Ngejublek di sini. Iya. Sebenarnya banyak bangunan. Ya, saya lihat dari segi potensi kita orang Bekasi selama ini kan menurut saya karena tidak tersatukan. Potensi banyak tapi tidak terikat. Jadi seperti sapu lidi yang terpencar-pecah gitu. Nah, kita kebutuhan sekarang adalah mengikat kembali seluruh potensi SDM Bekasi. Kita berpikir tentang masa depan Bekasi ke depan. Satu keharusan mereka berkumpul mendirikan universitas. Saya berharap mudah-mudahan ada universitas yang negeri gitu ya. Walaupun ya kelasnya harus kita bedakan, punya kekhususan negeri tetapi internasional kelasnya. Jadi world class university gitu. Bentuknya apa kalau gitu? Ada institut kan, ada universitas, apa terserah baik apa baik? Ya, soal nama itu kan soal lain, itu mau universitas ya. Ya memang seharusnya universitas yang mencakup seluruh kefakultasan kan gitu. Artinya memang dari SDM kita udah siap sebetulnya ya? Sebetulnya siap. Masih berserakan. Misalnya kalau sekarang mah kalau lidi paling bisa buat sate jengkol. Iya. Jengkol doang. Kalau itu kan bisa buat bersihin. Iya, intinya adalah bagaimana kita sama-sama bertanggung jawab memikirkan generasi ke depan, generasi Bekasi. Yang bangun Bekasi siapa lagi kalau mereka tidak punya pendidikan yang layak gitu. Kemarin udah nyari wangsit gimana itu? Udah, Bang Oman. Iya. Nih zamannya Bang Prof ya. Prof dah. Sekolah sampai dari sini sampai ke sono-sono, sampai jauh banget. Betul. Emang di sini kurang sekolah-sekolah yang yang universitas ya. Universitas apa pokoknya perguruan tinggi kurang. Sekarang semua udah ngejublek di Bekasi, mau di kota, kabupaten. Yang internasional banyak Bang Oman. Namanya doang. Internasional. Iya, karena menurut saya Bang Joyo, Bang Oman, karena memang bukan milik orang Bekasi itu persoalannya. Universitas tingkat emosionalnya hanya sekedar untuk ya dalam tanda kutip misalnya hanya untuk kepentingan bisnis. Itu kan banyak juga perguruan tinggi yang untuk kepentingan bisnis atau sekolah untuk kepentingan bisnis, tapi tidak punya kemauan yang sangat ikhlas bagaimana membangun Bekasi gitu. Istilahnya bocah Bekasi, orang Bekasi ini kudu diangkat ini. Iya, jadi semua saya berharap mudah-mudahan nanti ada perguruan tinggi yang menjadi milik orang Bekasi, tidak dimiliki pribadi tetapi menjadi milik bersama. Gitu. Perlu kagak sih itu yang namanya payung hukum supaya ini bisa terwujud gitu? Ya harus, Kak. Jadi harus ada payung hukum. Jadi kita ciptakan sebuah, ya di awalnya kita membuat konsorsium lah semacam begitu. Kita bagaimana berpikir bersama untuk membangun sebuah universitas yang bertaraf internasional misalnya. Dan itu nanti tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, tetapi ada subsidi silang. Kelasnya yang kita jual internasional, tetapi di dalamnya adalah orang Bekasi pada sekolah yang nggak mampu ikut sekolah di situ, ikut kuliah di situ. Yang punya sekarang ini kan yang dilihat itu oleh perguruan tinggi itu anak yang berbakat, pinter, cerdas itu siap dibeasiswakan. Nah,
Saya berharap mudah-mudahan ketika masyarakat Bekasi sudah sadar kita perlu sekali ada pendidikan, maka semuanya akan bersama-sama gotong royong untuk membangun pendidikan universitas tadi gitu. Itu untuk Bekasi. Bekasi, ya. Tapi kalau di tempatnya Bang Prof sekarang, di apa namanya yang tempat mengabdi saat ini, ada nggak sih sebetulnya kuota buat orang Bekasi itu? Kita sangat perhatikan sebetulnya. Saya selalu katakan, saya berharap sebetulnya teman-teman semua di Bekasi, yuk sama-sama kita sekolahin anak. Jangan sampai mereka lulus SMA sudah kerja. Jadi tanpa disadari kepentingan sekarang memang kepentingan kerja, tapi ke depan pekerjaan itu harus punya kemauan ke depan untuk membangun gitu. Motivasi udah membangun, jadi bukan hanya sekedar mencari kerja, itu kan sangat kecil menurut saya tujuannya gitu. Sebatas itu ya. Iya, sebatas itu. Harusnya dia bermanfaat juga buat orang lain dari keilmuannya. Iya. Saya selalu mengatakan Bang Oman, saya pengen cari bibit-bibit Bekasi itu. Siapa sih yang mau sekolah, misalnya mau kuliah? Kayak saya misal sekarang di UIN, saya berharap betul-betul orang Bekasi itu sebanyak mungkin mereka pada kuliah di sana gitu. Artinya harapan apa tadi Profesor bagaimana nanti kita punya Universitas Negeri di Bekasi, mudah-mudahan terwujud Bang ya. Iya. Ini udah punya perguruan ini sebetulnya. Oh gitu. Perguruan silat. Nanti Bang, begini aja mah kudu kan begitu. Kan ada juga perguruan silat, tapi yang penting kan hati Bang Omar. Iya, betul. Perguruan silat artinya benar, pengen semangat, pengen belajar, pengen pinter, saling melengkapi ya kan. Iya. Yang pada nyantri juga belajar silat. Silat ada, itu kan sport dulu mah apa nih, olahraga. Cuman kita kudu ngaso dulu. Bener. Abang, Empo, Baba warga Bekasi tidak kudu ngaso dulu. Bang Joyo tadi udah gini-gini batu cincin. Saya takut di toyor gitu kan. Kita ngaso dulu, montong kemana-mana, tetap di sini di TV Mutiara Bekasi. Abang, Empo, Emak, Baba warga Bekasi, kita udah di ujung acara Dukmong, acara duduk sembari ngomong. Cumanan sebelum kelar nih, saya mau dengar dulu apa yang mau disampaikan sama Bang Prof ya, Abang Profesor kita. Saya bagaimana nih, apa yang mau disampaikan buat warga Bekasi, Bang Solihin, silahkan gitu. Iya. Jadi kalau kita Dukmong ini menurut saya harus ada hasil yang kita ingin capai. Yang pertama, saya hanya sekedar berhayal dan berharap, juga mungkin memohon barangkali kepada masyarakat Bekasi hendaknya senantiasa merasa bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan untuk generasi kita ke depan. Ada tiga hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, kepedulian dan kesadaran pemerintah Bekasi ini harus betul-betul terorientasi betul, artinya punya niatan yang pasti untuk pendidikan. Jadi kepedulian mereka ini menjadi apa yang sangat kita harapkan, sehingga lahirnya fokus pada dunia pendidikan. Jadi pendidikan yang dimaksud bukan hanya sekedar sekolah tulis baca, tapi pendidikan yang bisa melahirkan para konseptor, para orang-orang yang bisa menjadi agen perubahan, menjadi penuntun hidup masyarakat itu ya. Jadi dan ini yang untuk pemerintah. Yang kedua, untuk kita ini kan Bekasi terkenal sebagai kota industri. Menurut saya ini menjadi potensi besar ketika seluruh dunia industri, dunia yang ada di Bekasi ini punya kesadaran untuk membangun pendidikan juga. Artinya sekarang ini kan ada yang disebut CSR-nya itu ya. CSR ini diperuntukkan khususnya untuk masyarakat Bekasi yang memang mereka punya potensi, punya intelektual yang bagus, punya kepinteran, dan ini harus, saya berharap itu dibeasiswakan orang-orang Bekasi. Jadi mereka bersekolah betul-betul hanya untuk sekolah, tidak berpikir biaya lagi. Itu kepedulian sektor usaha menjadi sangat penting. Yang ketiga, yang kesadaran pada masyarakat sendiri untuk menjadi orang yang maju. Jadi mereka itu jangan hanya sekedar terhadap anak-anaknya itu betul-betul diprogramkan, kamu ini harus jaduin loh, kamu ini harus jadi. Artinya masyarakat Bekasi sendiri harus sadar bahwa kita ini seperti sekarang untuk orang Bekasi yang khususnya yang kayak kita lagi Dukmong begini, kesadaran menurut saya kita akhirnya menjadi seperti tamu di daerah sendiri. Nah ini maka masyarakat Bekasi harus bangkit,
bahwa kita itu bukan tamu, bahwa kita itu pemilik, bahwa kita itu tuan rumah, bahwa kita itu punya kemauan, apa yang kita mau itulah sama-sama kita masukkan anak-anak kita sekolahkan setinggi-tingginya gitu. Jangan cuma ngadat mulu. Iya, jangan ngadat mulu. Jadi enggak, menurut saya tidak beralasan hari ini kita cemburu kepada kok bukan orang Bekasi. Ya memang karena kita SDM-nya masih belum cukup gitu Bang Jojo. Benar. Mau nambahin ini. Iya. Nih kalau saya mah mau mantun Bang Oman. Kuntilanak di Puun Pangsor. Serem lah itu kuntilanak. Nah, terus kita bubuk, kita icetin. Kalau anak pengen jadi profesor, nih kita turut, kita ikut sama Bang Solihin. Udah gitu SDM apa kata dia kudu, nah begitu kudu diikutin, kudu diturutin. Iya. Kita mau pamit ini. Dari pamit mah gampang, Iya. Tibang pamit mah sekarang mah namanya pamit. Kita tadi acaranya apa dukmong, ya enggak? Lah ada juga pantunannya dikit ya. Dukmong, tuh. Iya. Bukan duduk tiba ngomong, tapi bukan begitu maksudnya. Namanya dukmong bukan duduk tibang bengong, tapi duduk bari ngomong. Abang, empok, emak, baba warga Bekasi, terima kasih udah mau manteng di acara Dukmong, duduk sembari ngomong. Mudah-mudahan yang kita omongin bermanfaat, dan saya juga kudu ngucapin terima kasih sama Profesor Solihin, Abang Prof gitu kan. Juga kita pamit nih, saya Oman, Bang Joyo dan Profesor Solihin juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara Dukmong berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.